sebetulnya sejak kapan ini Bu di Bleteran didirikan kampung wisata sayur ini? Kalau untuk berdirinya KWT itu sudah dari 15 Maret 2016. Udah lama juga ya? Sudah lama. Terus kita merambah ke desa wisatanya itu tahun 2019. Cara mengaplikasikan pupuk cair ke tanaman. Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Untuk kali ini, saya ingin mengajak sahabat Agil TV jalan-jalan menelusuri Desa Bleteran, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Sahabat Agil TV, Desa Bleteran, Kecamatan Mojotengah, Wonosobo ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kleseman, Sendang, dan Bleteran. Desa Bleteran dikenal sebagai desa wisata sayur yang memanfaatkan lahan pekarangan warga untuk budidaya sayur organik seperti kangkung, sawi, cabai, kol, selada, dan lain-lain. Pengembangan model ini didukung oleh CSR, perusahaan, dan lembaga pendamping, sehingga menjadi daya tarik wisata edukasi pertanian bagi pengunjung dari luar daerah. Pertanian merupakan sektor utama, terutama produksi sayur organik, dengan lahan produktif yang cukup besar, sekitar ratusan hektar di desa ini. Sahabat Agil TV, beberapa faktor pendukung yang menjadikan Desa Bleteran sebagai kampung sayur diantaranya adalah lahan di kaki Gunung Sindoro cocok untuk berbagai tanaman hortikultura. Peran kelompok tani dan KWT, kelompok wanita tani, cukup kuat dalam produksi pangan lokal. Kemudian, produk sayur organik ini tidak hanya dikonsumsi lokal tetapi juga dijual ke pasar dan instansi lain. Halo, apa kabar sahabat Agil TV? Ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Untuk kali ini saya berada di Desa Bleteran, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Nah, sahabat Agil TV, dari Desa Bleteran saya ingin mengetahui bagaimana aktivitas ibu-ibu dan juga kelompok tani yang tergabung dalam kampung sayur Desa Bleteran. Untuk kelengkapan informasi dan konten kita hari ini, ikuti bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.
Sahabat Agil TV, inilah Desa Bleteran, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Sesaat lagi kita akan mengetahui aktivitas KWT ataupun kelompok wanita tani dengan berbagai aktivitasnya. Oke, sahabat Agil TV, kali ini saya masih berada di Desa Bleteran, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Ingin tahu terkait dengan aktivitas dari Kampung Sayur Desa Bleteran. Kebetulan saya sudah bersama Ibu Umi, Umi Khotijah. Ini selaku ketua dari KWT, Munawarah Bleteran. Ketua Kelompok Wanita Tani Munawarah Bleteran. Nah, ini terkait dengan aktivitas pertanian di Bleteran, khususnya ibu-ibu dari kelompok wanita tani ini. Sebetulnya sejak kapan ini Bu di Bleteran didirikan kampung wisata sayur ini? Kalau untuk berdirinya KWT itu sudah dari 15 Maret 2016. Udah lama juga ya? Sudah lama. Oke. Terus kita merambah ke desa wisatanya itu tahun 2019. Kemudian apa saja yang ada di dalamnya ataupun aktivitas dari anggota apa saja nih? Ya, aktivitas kita itu menanam sayur. Dulu awalnya itu kita itu ibu-ibu KWT itu inginnya itu kita niatnya itu mengolah lahan pekarangan yang kosong, Mas. Jadi biar lahan pekarangan yang kosong itu yang dulunya itu buat tempat sampah, buat yang kotor-kotor tuh jadi bersih, terus lebih bermanfaat juga. Terus jadi kita tanami sayur, tapi di lain itu ternyata kita juga dapat bonus peningkatan ekonominya juga. Hasil sayurnya ya. Kemudian ada berapa jumlah anggota dari KWT? Jumlah anggota itu kita sekitar ada di 35 orang, cuman untuk pendukungnya kita satu kampung mendukung. Oh, berarti dari seluruh desa Bleteran, dari masing-masing RW ada anggotanya yang... Ada anggotanya. Jadi meskipun kita dalam kesatuan kelompok itu nama kita itu satu, KWT Munawarah Desa Bleteran, tapi di masing-masing RT kita kepengurusan masing-masing. Jadi lahan-lahan juga kita di masing-masing RT ada. Oh gitu. Biar mempermudah itu, Mas. Jadi nanti kan kayak yang misalkan kalau untuk masyarakat yang menanam di sekitar pekarangan rumah sendiri itu nanti hasilnya kan buat sendiri. Terus yang di kelompok nanti hasilnya kan jadi kas kelompok. Oh, nggak ada. Jenis sayuran apa saja yang ditanam di KWT ini kelompok? Kita itu menanam sayur yang mudah saja. Jadi ibu-ibunya itu semangat. Kita nanam tuh ada kangkung, ada selada, ada kucai, ciri khas Wonosobo. Terus ada daun bawang. Kita nanam yang mudah-mudah. Jadi kita tanam 40 hari sayur sudah panen. Kita tanam 50 hari sayur sudah panen. Jadi ibu-ibunya tuh senang karena dapat uangnya tuh cepat. Ini berarti misalnya panen di salah satu jenis sayur, kemudian dijual, kemudian uangnya masuk kas. Ya, masuk kas nanti buat operasional lagi. Terus sisanya nanti juga ada di kadang ibu mau beli seragam lah apalah itu bisa kalau yang kita sama-sama. Terus kalau yang kita nanam di sekitar rumah itu milik otomatis sendiri, pribadi ya? Otomatis pribadi. Soalnya di samping kita jual di sayurnya, kalau pas kebetulan di bulan-bulan menjelang bulan Agustus itu biasanya kita jual pakai polybagnya. Jadi kayak yang kawasan kota, perumahan, mereka kan susah mau nanam. Sedangkan kebutuhan lomba-lomba buat lomba hatinya PKK, itu kan mereka tetap butuh sayur. Jadi mereka itu ke sini. Ada berapa mobil biasanya diangkut ke sana. Jadi kita itu di samping sayurnya juga dalam polybagnya. Sejauh ini tentunya kampung wisata sayur Bleteran pernah menjadi rujukan bagi desa-desa lain ataupun studi banding. Alhamdulillah sangat sering sekali. Gitu. Jadi
dari anak-anak sekolah, dari anak PAUD, TK, SD, SMA, SMA sampai mahasiswa. Jadi kalau untuk kegiatan P5 di anak-anak SD, SMP itu alhamdulillah sering juga ke sini. Terus untuk mahasiswa alhamdulillah sudah 3 tahun ini kita dipercaya UPN untuk praktikum di sini juga. Yang pertama itu ada sekitar 600 orang, yang kedua 600 lebih, yang kemarin yang November kemarin alhamdulillah 750 anak. Artinya tidak hanya internal saja ya, tapi eksternal juga bermanfaat ya. Selain informasi juga sisi edukasinya ada gitu. Betul. Jadi untuk dari kayak PKK, KWT, KWT dari wilayah dari Jogja, Batam, terus Pekalongan, Magelang, alhamdulillah sudah banyak yang kesini. Alhamdulillah ya. Hari ini ada aktivitas apa saja nih Ibu-ibu, sepertinya sudah kumpul nih? Biasa Mas, kita itu sekarang mau nanam selada. Kebetulan kemarin kita nanam belum selesai karena cuaca yang tidak mendukung hujan. Sedangkan kalau pagi kita ibu-ibu di Desa Bledan itu memang cari cuan dulu, yang buat di rumahnya dulu. Terus karena ini memang KWT itu kegiatan yang ibaratnya bersama-sama lah kita lakukan di waktu senggang. Jadi memang tidak ada jadwal khusus ya? Tidak ada jadwal khusus karena ini istilahnya itu menggunakan waktu senggang untuk hal-hal yang bermanfaat. Bu, kali ini kita spill ya ibu-ibu yang lagi beraktivitas ya. Mungkin ada penyiangan sebelum penanaman dan sebagainya ya. Nah, kebetulan kita juga bergerak di bidang organik. Jadi tanaman-tanaman yang kita tanam itu tidak memakai zat-zat kimia. Jadi kita itu untuk pemupukan kita pakai organik. Hasil pupuk organik ya? Betul. Pupuk organiknya kita bikin sendiri. Oke, sahabat Agri TV, kita akan langsung menemui ibu-ibu anggota dari KWT yang ada di Desa Bledan ini. Ini aktivitasnya apa, Bu? Sekarang ini kita sedang menanam selada. Jadi itu ada rekan-rekan kita, ada Bu Yuria sama Bu Dursita, yang satu nyiangi rumput, menyiapkan medianya juga di apa ya istilahnya ya, polybagnya itu ditata, terus yang satu nanti menanam. Jadi ini selada umur 20 hari. Biasanya dari tanam sampai bisa panen untuk selada umur 40 hari selada sudah bisa dipanen. Jadi kita semai selada setelah umur 20 hari, nanti kira-kira jadinya seperti ini. Nah, ini di umur 20 hari. Nah, setelah itu kita tanam. Nanti kalau sudah proses pindah tanam dari penyemaian ke polybag, 40 hari selada sudah bisa dipanen. Sekarang kita mau memanen kucai. Nah, kucai itu tanaman ciri khas Wonosobo yang buat mie ongklok, buat petos. Nah, ini Bu Rita sedang memanen kucai. Nih. Ibu-ibu sedang menyiangi rumput yang ada di tanaman. Jadi rumput itu memang seneng banget pokoknya sama tanaman. Lebih-lebih sekarang cuacanya musim hujan, rumput cepat banget tumbuh. Sini juga daun kucai. Daun kucai ini sudah saatnya dipangkas juga. Biasanya daun kucai itu per 21 hari sudah dipangkas. Kita sedang mempersiapkan kocoran, istilahnya itu makanan susulan untuk tanaman. Nah, ini kita dari organik, dari Nitrobakter. Jadi 1 liter kita tambah lagi airnya 10 liter, 1:10. Nah, nanti ini mau buat menyiram tanaman. Ya, menyiram kangkung. Ini istilahnya menyiram plus pupuk sebetulnya. Ya, ini pupuk cair. Pupuk cair. Nah, ini pupuk ini juga ibu-ibu KWT di sini bikin sendiri, Mas. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya itu ada Nitrobakter, ada garam krosok, terus ada molase, ada urea sedikit. Ini cara mengaplikasikan pupuk cair ke tanaman. Nah, ini biasanya
kita kasih pupuk tambahan itu setelah tanaman berumur 20 hari kita kasih pupuk tambahan yang pertama. Nanti di keduanya di umur 30 hari, selang 10 hari setelahnya bisa kita panen. Sekarang kita sedang mau panen selada. Nah, selada, cara panen selada itu kita cabut, kita bersihkan daun yang kuning, terus kita cuci akarnya. Nih, kita siangi daun yang kuning. Terus kita cuci akarnya. Nah, setelah akarnya dicuci, nanti kita ikat. Ini yang sudah diikat, nanti dijual kemana? Sudah diikat, jadi nanti ikatan kecil ini nanti dijadikan satu jadi ikatan besar. Terus kita dibawa kebetulan di sini banyak tengkulak sayur. Jadi kalau untuk penjualan sayur itu kita sudah tidak bingung. Tidak bingung ya? Ya, berarti termasuk ini Pak Ipat juga, ini juga biasanya mencetor ke, kalau sekarang lebih lagi Mas, ada MBG. Jadi memang kita malah kekurangan terus selada. Ini aja sudah agak kadaluarsa sedikit karena kebetulan kemarin baru libur sekolah. Jadi kita itu selada sekarang kekurangan terus semenjak ada MBG. Terus kebetulan juga di sini ada pemasok sayur untuk MBG juga. Jadi ibu-ibu di sini tuh nanam kangkung, nanam selada, tinggal disetor aja. Nanti sudah beres pokoknya. Sudah aman untuk penjualan. Oke, siap. Oke sahabat Agri TV, demikian tadi saya sudah jalan-jalan di Desa Bleteran, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Tentunya kita juga sudah mengunjungi Kampung Sayur Bleteran sebagai wisata sayur di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Kecamatan Mojo Tengah. Dengan berbagai aktivitasnya, semoga tayangan ini menjadi informasi sekaligus hiburan dan edukasi untuk Anda semuanya. Sampai di sini kebersamaan kita bersama Sarigil Saputra di Agri TV Channel. Tunggu konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.